Senang saya bisa kembali ada bersama dengan saudara. Di suasana Natal, dekorasi yang luar biasa. Saya menyapa saudara, bagaimana saudara semuanya bahagia, sehat? Walaupun kita nggak bisa ketemu bareng, tetapi itu tidak mengurangi kebahagiaan kita, amin. Baik, di kesempatan Natal kali ini saya kedatangan tamu keluarga dari Derry. Sebentar saya akan panggil, silakan keluarga Derry bersama istri dan ketiga putra-putri. Shalom. Hai. Halo, shalom. Silakan. Aduh, senang kita bisa kumpul ya. Baik, sebelum kita nanti ngobrol, kita akan mendengarkan, melihat tayangan beberapa video berikut ini, ya. Permasalahan yang terjadi di keluarga kami di tahun 2020 ini lebih ke pengontrolan diri, di mana di tahun ini pekerjaan di kantor kami bertambah lebih banyak dikarenakan pandemi yang terjadi di tahun ini. Saya sempat stres karena pekerjaan semakin hari semakin banyak dan teman saya sempat ada yang dinyatakan positif COVID-19 sehingga saya harus membackup pekerjaan teman saya. Tapi puji Tuhan, hasil tes saya, swab PCR tes saya dinyatakan negatif. Semua pekerjaan hampir tidak dapat dikerjakan. Perasaan saya takut karena kondisi saya juga dalam keadaan hamil muda. Saya sempat ingin mengundurkan diri dari pekerjaan saya, tapi saya tetap harus pertahankan apa yang sudah Tuhan telah percayakan kepada saya. Dan saya dan suami saya berpikir tidak semudah itu mencari pekerjaan di saat pandemi, serta kami juga tetap harus mencari nafkah untuk keluarga kecil kami. Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selama masa pandemi ini banyak sekali masalah yang kami hadapi, khususnya keluarga kami yang sempat terpapar virus corona pada bulan September lalu. Tapi kami melihat kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kami dan menyembuhkan kami. Yang hanya kami bisa lakukan hanyalah berdoa, berserah, dan berusaha sehingga Tuhan boleh menyembuhkan kami. Shalom, pandemi sudah 9 bulan. Kami usia senior rentan terjangkit COVID-19. 6 Juli yang lalu, Charles mengalami pusing yang hebat dan keringat dingin seperti mandi. Dia memang punya riwayat sakit jantung. Sehingga kami ke UGD Harapan Kita jam 8 malam. Langsung ditangani dokter. Dokter mengatakan harus diobservasi selama 8 jam. Kemudian saya sendirian menunggu di luar. Saat itu saya mohon Ibu Ora mendoakan. Lalu kami berdoa lewat handphone. Jam 6 pagi dokter mengizinkan Charles pulang dan sudah sehat sampai sekarang. Cepat atau lambat pandemi ini berlalu, yang pasti pertolongan Tuhan selalu ada. Baik, tadi setelah kita melihat tayangan beberapa video ya, banyak hal yang disampaikan tadi. Saya undang keluarga Derry datang ke tempat ini untuk berbagi hal ya. Kira-kira selama pandemi ini, bagaimana hubungan keluarga ya, antar keluarga, baik dengan mungkin orang tua, saudara-saudara, kira-kira gimana sih? Ya, untuk selama pandemi ini kita juga ngerasain tuh Kak yang namanya berpisah ya dengan saudara-saudara, dengan keluarga, bahkan dengan orang tua. Itu kita juga mengalami kesusahan, jarak. Karena yang biasanya kita bertemu, yang biasanya kita mungkin kita kumpul bareng, makan bareng, kita juga mengalami kendala itu. Ya namanya kangen ya pasti ada. Gitu ya. Kita paling mengakalinya dengan video call. Mungkin kita bertemu juga ya, walaupun itu enggak tatap-tatapan,
kadang kita ketemu keluarga saya juga kadang kita datang ke rumahnya walaupun kita nggak masuk, kita hanya di kendaraan di luar, yang penting mereka bisa lihat kita juga bisa lihat mereka, kita juga bisa apa ya, hilangin rasa kangen lah ya, gitu. Cuman kalau memang kalau sama saudara-saudara atau keluarga yang lain memang kita agak mengurangi sih Kak, karena kan pandemi ini kita juga kan mesti apa ya, menjaga jarak. Iya, oke. Gitu. Baik. Nah kalau kira-kira di pandemi ini ya berdampak nggak bagi ekonomi di rumah? Berdampak. Nah ini siapa yang mau jawab, Pak Dery atau Ibu nih? Biasanya kalau Ibu biasanya yang pegang keuangan ya, bagaimana? Dampak sih pastinya. Dampak ya. Dan kayaknya nggak hanya kita aja ya, kayaknya semua juga pasti ikut merasakan. Ya? Karena sekarang kayaknya kalau dilihat, kalau dari nggak hanya dari kalangan yang ini aja, semua kalangan kena gitu loh. Dari yang paling atas, menengah, sampai ke bawah juga pasti merasakan dampak gitu. Merasakan dampak ya. Kalau Pak Dery gimana WFH, kita sekarang lagi ada WFH, WFO juga ya, dibagi-bagi beberapa kantor, kayak di kantor saya juga ada WFH, WFO. Bagaimana Pak Dery? Kita juga pernah ngerasain Kak, itu yang namanya WFH, sampai akhirnya PSBB diperlonggar, kita ngerasain juga WFO. Memang sih hal yang baru ya, kita juga ngerasain tuh yang namanya di rumah, bener-bener di rumah tuh itu tuh berdampak juga lah Kak. Gitu, walaupun kita WFH kita nggak dapat income yang sama dengan yang kita dapat sebelum pandemi gitu. Karena kita dengan kita WFH, kita itu juga ada mendapatkan potongan-potongan. Saya rasa juga mungkin bagi orang yang bekerja di perusahaan atau di kantor-kantor yang lain juga mungkin ngerasain apa yang saya rasain. Yang namanya mereka kerja di rumah, mungkin mereka kerja selang-seling, mereka juga ngerasain itu apa yang namanya dipotong gaji mereka. Memang terutama untuk saya sih membekas sekali sih ini. Karena memang di pandemi ini saya ngerasa apa ya, cobaan saya tuh ada, tapi nggak lepas juga bimbingan dan berkat Tuhan. Melalui pandemi ini saya juga ngerasain tuh yang namanya dirumahkan. Karena kantor saya juga apa ya, mungkin mereka juga mengalami kesulitan sehingga saya harus dirumahkan. Ya kita sebagai manusia kita cuma hanya bisa berserah kepada Tuhan. Gitu. Karena saya percaya sih Kak, walaupun income saya juga mungkin terputus atau kita mungkin terkendala, tapi saya percaya kalau Tuhan tuh nggak akan tinggal diam. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Nah sekarang anak-anak nih, anak-anak ya, bosen nggak di rumah gitu karena sekolah nggak datang ke sekolah, nggak kumpul sama teman-teman. Kira-kira gimana nih anak-anak sekolah online? Bosen sih pasti, soalnya kan nggak ketemu teman-teman juga, sekolahnya sekarang lewat Zoom atau Google Meet. Jadi juga tugasnya kadang suka nggak ngerti, gurunya ngejelasin kurang jelas gitu kan, soalnya ada guru yang udah tua nggak ngerti gitu cara menggunakan alatnya. Iya, gurunya juga. Iya, mereka juga nggak paham, masih nyalain, kadang mesti minta bantuan anak-anak mereka juga. Iya, ngalami kebosanan ya. Mungkin kalau stres nggak sih kalau misalnya karena pandemi kan nggak boleh keluar gitu ya. Pernah nggak sih ngalami ketakutan, stres gitu? Gimana? Ada yang pernah ngalami nggak di sini? Kalau bosen sih pasti semua bosen ya Kak. Kita juga pernah ngerasain tuh benar-benar sampai nggak keluar banget tuh, isanya benar-benar di rumah sampai, terus ya. Iya, dari awal pandemi kita ngerasain tuh yang isanya mau keluar rumah aja takut, bahkan nggak usah keluar rumah jauh-jauh, keluar pintu rumah aja kita takut. Bosen, stres tuh ada. Nggak mungkin deh misalnya kalau kita nggak bilang, oh enggak, saya nggak bosen, nggak stres. Bahkan pasti ada juga saudara-saudara kita juga yang isanya ngerasain itu. Kita mungkin udah bisa beraktivitas dengan normal sekarang. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang memang belum berani. Iya, mereka belum berani sih Kak. Oke. Puji nama Tuhan, saudara. Tadi kita dengar bahwa banyak dampak ya karena pandemi ini. Tapi Tuhan tetap pelihara keluarga ini sampai dengan hari ini. Semua saya lihat sehat-sehat ya. Amin. Pemeliharaan Tuhan tetap dari hari ke hari memelihara kita semua ya. Baik, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan ya. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Haleluya.
kita bersama-sama mengangkat hati kita. Kita datang sebagai satu kesatuan, satu tubuh, untuk meninggikan dan menyembah Dia. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant, come ye, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hai, mari berhimpun dan bersukaria
Baik saudara, di kesempatan Natal kali ini senang kita bisa ada bersama dengan Pastor Suwandoko. Saya persilakan Pastor Suwandoko. Ya, Pastor Suwandoko silakan. Shalom Pastor. Shalom. Puji nama Tuhan. Silakan Pastor. Pastor bisa duduk di sini dengan nyaman ya, Pastor. Silakan. Ya. Baik. Baik. Tadi Pastor Suwandoko kita sudah mendengar keluarga Dery berbagi pengalaman ya, bagaimana mereka mengalami hal-hal yang mungkin kurang enak, tetapi mereka bisa laluinya bersama dengan Tuhan. Dan kali ini saya minta Pastor juga bisa mungkin membagikan sesuatu dari firman Tuhan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih banyak Ibu Irsi ya. Dan para pemirsa sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum menyampaikan firman Tuhan hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati secara khusus dan luar biasa selama atau sementara kita merayakan Natal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perayaan Natal biasanya dilaksanakan dalam suasana meriah. Semua orang bersuka cita ketika merayakan Natal. Bisnis menjadi booming, menjadi ramai. Tempat ibadah dihiasi dengan dekorasi semarak. Bahkan rumah juga dihiasi dengan pohon Natal dan lampu-lampu yang indah. Pasti selalu ada pesta, ada pakaian baru, dan rencana-rencana untuk berlibur dan sebagainya. Semua suka bernostalgia merayakan Natal. Acara-acara baru pun disiapkan dan kita harus kreatif dalam merayakan Natal. Bagaimana dengan perayaan Natal tahun 2020 ini? Kita masih berada di tengah pandemi, ancaman pandemi COVID-19 yang mematikan. Protokol kesehatan harus dipatuhi dengan seksama. Kerumunan dilarang. Banyak kegiatan ditiadakan. Bahkan beribadah pun dibatasi. Tujuannya yaitu memutus proses penularan virus C-19. Sebenarnya ada berkat tersembunyi di balik pandemi ini. Pandemi ini menyadarkan umat manusia bahwa selain kehidupan jasmani atau materi, juga ada kehidupan batinia, kehidupan rohani. Ketika kita tiba-tiba kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, tanpa mendapat kesempatan untuk mengucapkan kata-kata perpisahan, hal itu sungguh sangat menyakitkan. Betapa singkatnya usia manusia. Alkitab menggambarkan hidup kita seperti bunga rumput yang cepat layu, atau seperti uap yang cepat lenyap ditiup angin. Kita bertanya-tanya, apakah hidup ini hanya seperti ini? Pandemi ini mendorong kita untuk mencari lebih dalam makna dari perayaan Natal. Tidak hanya acara lahiriah yang penuh keramaian, tetapi jauh dari makna Natal yang sebenarnya. Kita lebih fokus mencari makna rohani dalam merayakan Natal oleh karena pandemi ini. Dan ini membawa berkat dalam kehidupan. Jadi pertanyaan kita, bagaimana merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 ini? Ada 3 aspek dari pandemi C-19 COVID-19 ini yang terkait dengan renungan kita merayakan Natal tahun 2020. Protokol kesehatan, ini yang pertama. Protokol kesehatan yang disebutkan dengan belajar, bekerja, beribadah di rumah telah menimbulkan social distancing atau kerenggangan
dalam hubungan antar pribadi, merenggangkan keakraban kita. Sekarang hubungan antar pribadi bukan secara tatap muka lagi, tetapi virtual atau maya. Teknologi komunikasi memungkinkan hal ini terjadi. Kita berkomunikasi dengan sosial media seperti internet, HP, telepon, dan lain-lain. Setiap hari kita memanfaatkan sosial media. Malahan ada juga yang kebablasan, sehingga hubungan keluarga pun menjadi renggang. Di meja makan, sementara acara makan bersama keluarga, masing-masing mengeluarkan HP-nya dan memelototi HP-nya dan tidak berbicara satu dengan yang lain. Artinya, social distancing menimbulkan kerenggangan secara fisik, emosional, dan spiritual. Secara spiritual atau secara rohani, hubungan antar pribadi disebut koinonia. Ini adalah inti dari kehidupan kita. Hubungan antar pribadi itu ibarat darah yang mengalir dalam tubuh kita, membawa zat-zat yang diperlukan untuk kesehatan tubuh. Tanpa aliran darah itu, tubuh kita mati. Dalam hubungan antar pribadi, manusia tidak tahan hidup sendirian. Bukan saja membuat dia kesepian, tapi juga pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Dari saat kita lahir sampai kita meninggal dunia. Waktu lahir ada yang menolong kita untuk keluar dari rahim. Di kuburan kita tidak mengubur diri kita sendiri. Manusia adalah makhluk bermasyarakat. Tidak bisa hidup sendirian. Jadi hubungan antar pribadi atau koinonia berarti berbagi kehidupan, life sharing. Bayangkan bagaimana sikap manusia jika tidak mau berbagi dengan orang lain. Manusia menjadi serakah, tamak, hidup untuk diri sendiri, egois, mau menang sendiri saja, tidak peduli orang lain, dan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keinginan hawa nafsunya. Korupsi adalah salah satu contoh dari keserakaan hidup. Hubungan dengan sesama menjadi terganggu. Berhubungan dengan mereka yang hanya mementingkan diri sendiri membuat kita harus selalu waspada, jangan sampai ditipu atau dimanfaatkan mereka. Selalu curiga. Dan hidup seperti ini tidak ada damai sejahtera. Yang lebih celaka, yaitu hubungan kita secara pribadi dengan Allah menjadi renggang. Bahkan mungkin terputus. Kita jarang berdoa. Tidak bersemangat dalam berdoa. Tidak tahu apa yang akan didoakan. Padahal seharusnya kita makin akrab dengan Tuhan. Manusia diciptakan untuk berelasi. Kalau hidup kita jauh dari Tuhan, kita akan mati rohani. Dan hanya hidup secara jasmani saja. Ini bukan lagi soal social distancing, tapi hubungan dengan Allah terganggu. Makna Natal yang sebenarnya adalah Allah datang kepada manusia untuk menyambung hubungan kita yang terputus itu. Allah memanggil manusia supaya kembali kepada Dia dan menikmati hidup di dalam anugerah-Nya. Untuk itu, Allah mengirim anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya, mendapat hidup kekal, hidup bersama Dia selama-lamanya. Jadi, pandemi ini menimbulkan masalah yang lain juga, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi. Saat ini di seluruh dunia, puluhan juta orang terpapar pandemi ini, virus C-19, dan lebih dari 1 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia saja, ratusan ribu penderita yang terpapar dan sudah belasan ribu orang meninggal dunia. Pandemi ini telah menghantam tatanan ekonomi dan keuangan dunia. Banyak perusahaan besar dan kecil
bangkrut dan tutup. Memang pilihan yang sulit. Mengutamakan penanganan kesehatan membuat kehidupan ekonomi macet. Mengutamakan penanganan ekonomi, penularan pandemi merajalela. Banyak negara menerapkan total lockdown, tetapi Indonesia memilih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini lebih adaptif. Dan kita bersyukur pemerintah Indonesia menyalurkan bermacam bantuan ekonomi dan medis untuk menolong rakyat kita. Tapi dampak pandemi ini tidak dapat dihentikan seketika. Akibatnya banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja, sulit mencari pekerjaan baru. Keuangan keluarga sangat terpukul, khususnya keluarga yang penghasilannya harian, bukan bulanan. Mungkin bisnis yang masih bisa aktif terus, yaitu bisnis kuliner dan rumah sakit. Orang harus makan setiap hari. Dan soal sakit penyakit, sampai Tuhan Yesus datang kembali, akan tetap ada di dunia ini. Kematian karena sakit penyakit merupakan bagian dari kehidupan kita. Dengan demikian, hidup kita tidak boleh mengandalkan kekayaan dunia ini. Tadi telah dikatakan bahwa hidup kita seperti bunga rumput yang cepat layu, seperti uap yang terlihat sebentar saja. Kita perlu mencari makna kehidupan yang abadi. Dan Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk mengajar kita bagaimana cara hidup yang benar. Katanya, manusia tidak hidup dengan roti atau kekayaan materi saja, tapi manusia hidup dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pandemi ini mengajar kita bahwa selain kehidupan jasmani atau materi, ada juga yang lebih penting, yaitu kehidupan batinnya, kehidupan rohani. Lebih penting karena kehidupan jasmani di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan rohani adalah kekal selamanya. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Semua pasti berubah, hanya Tuhan yang tidak berubah sehingga hanya Dia yang dapat diandalkan. Karena itu landaskanlah hidupmu di atas firman Tuhan. Karena apabila datang angin topan, rumah hidupmu itu tetap bertahan, tidak rusak atau hancur. Artinya, jalankanlah bisnismu sesuai firman Tuhan. Karena setelah kita mentaati firman Tuhan, kalau masih mengalami kemunduran, Tuhan bertanggung jawab untuk memulihkannya. Tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, dan berdoa. Dia tidak pernah tinggalkan anak-anaknya yang di dalam kesusahan. Bapa Surgawi selalu memandang kepada anak-anaknya dan Dia pasti menolong. Tetaplah setia kepadanya. Kita sudah berbicara mengenai social distancing, kita sudah bicara mengenai dampak pandemi terhadap kesehatan dan ekonomi. Dan sekarang kita lanjutkan. Ternyata dalam social distancing dan kemunduran ekonomi keuangan mengakibatkan banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti misalnya khawatir, cemas, tegang, takut, stres, kesepian, depresi, dan lain-lain. Mau mulai usaha baru, bisnis sepi, takut gagal. Bertemu orang, takut tertular. Kita tidak tahu siapa-siapa yang bisa menulari kita. Ada singkatan OTG, orang tanpa gejala. Ganasnya virus ini yang membawa kematian begitu cepat, sangat menakutkan. Gangguan kejiwaan itu berdampak buruk pada kesehatan fisik kita. Banyak penyakit psikosomatis dialami bukan karena virus atau bakteri, tetapi karena gangguan kejiwaan kita. Kebanyakan karena memikirkan apa yang akan terjadi, padahal belum tentu terjadi. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Manusia menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa kepastian. Seperti halnya kapan pandemi ini berakhir, atau siapa yang akan menularkan virus ini. Perhatikanlah,
bahwa hidup new normal yang banyak dibicarakan tidak hanya kebutuhan jasmani yang harus dicukupi, tetapi juga kebutuhan psikologis, kebutuhan rohani juga. Singkatnya, manusia perlu Tuhan. Dan bagi Anda yang mengalami gangguan jiwa, kejiwaan seperti itu, ingatlah undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hanya Tuhan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman, damai dan sukacita. Dan Dia memberikan pegangan dan tuntunan hidup dengan iman kepada firman-Nya. Kembali lagi pada pertanyaan kita, bagaimana kita merayakan Natal di tengah pandemi ini? Sebetulnya masalah dasar manusia adalah dosa, bukan kebodohan, bukan kemiskinan dan lain-lain. Semua itu adalah akibat dari keberdosaan manusia. Karena manusia berdosa, hubungannya dengan Allah terputus, dan dengan sesama sering konflik dan tidak harmonis. Apalagi kalau nafsu keserakahan menguasai hati. Keberdosaan manusia mengakibatkan gangguan-gangguan kejiwaan seperti disebut di atas. Seperti layang-layang putus talinya, manusia terombang-ambing dalam kehidupannya. Kita tidak mengerti betapa dahsyatnya dosa ini dalam kehidupan sampai kita melihat cara Allah dalam mengatasinya. Banyak orang berpikir bahwa kehidupan manusia dapat diatasi dengan kemajuan teknologi atau dengan pendidikan tinggi. Bahkan mungkin juga dengan kekayaan yang banyak. Semua itu adalah pandangan yang keliru. Banyak orang pandai tetapi hatinya busuk. Banyak orang kaya tetapi hatinya tidak tenang. Belum ada mesin hasil teknologi mutakhir atau obat-obatan medis yang dapat menghapus dosa dari hati manusia. Semua itu tidak dapat mengatasi masalah dosa. Kita hidup dalam perasaan bersalah, guilty feeling yang menyiksa. Bagaimana mengatasi dosa? Yesaya pasal 9 ayat 5, kitab suci berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan ini digenapi dalam Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seorang anak, seorang putra adalah jawaban Allah terhadap masalah dosa. Jawaban Allah terhadap dosa yang mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus menjadi penebus dosa kita, menjadi juru selamat kita. Inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dosa. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, meminta keampunan atas dosa-dosa kita, maka Allah mengampuni kita, memberi hidup yang kekal kepada kita. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, kita menjadi anak-anaknya, dan kita diberi hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan pulihnya hubungan kita dengan Allah, kita punya landasan kokoh untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Allah minta kita untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi semua orang. Selanjutnya, bersama dengan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari, membawa kita dalam hubungan kasih-Nya. Hubungan ini semakin hari semakin indah. Kita tidak lagi berjalan sendirian, tetapi Dia menyertai kita. Dia menjadi gembala dalam kehidupan kita. Dia cukupi semua kebutuhan kita. Dia memimpin kita, Dia melindungi kita, dan Dia akan membawa kita pulang kembali ke sorga. Baca Mazmur pasal 23. Dalam kehidupan yang disertai Tuhan, kita dapat mengatasi semua gangguan kejiwaan itu. Karena hidup sebagai anak-anak-Nya, kita menjadi lebih dari pemenang dalam menghadapi semua pergumulan kehidupan. Jadi bagaimana merayakan Natal di tengah pandemi ini? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang telah menebus semua dosamu. Yang kedua, percayalah bahwa dengan penyertaan Tuhan dan kuasa-Nya,
kita dapat mengatasi segala pergumulan kehidupan. Lalu yang ketiga, hiduplah di dalam Dia, sehingga engkau akan merasakan damai dan sukacitanya, serta mengalami anugerahnya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk memulihkan kita sebagai anak-anak Allah. Apakah Anda sudah percaya kepadanya? Apakah Anda sudah percaya bahwa Dia sanggup menolong segala kebutuhan Anda? Apakah Anda hidup di dalam Dia, merasakan damai dan sukacitanya? Kiranya Tuhan melawat saudara-saudara sementara merayakan Natal ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal. Dan marilah kita berdoa menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan dan kuasa Roh Kudus bekerja secara aktif dalam kehidupan sehari-hari kita semua, dan segala puji dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tadi Pastor Swandoko telah membagikan renungan firman Tuhan. Karena Tuhan ingin memulihkan kita, hubungannya dengan kita, maka Dia memberikan yang terbaik, yang Dia kasihi, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Kalau kita membuka hati, kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni. Segala sesuatu hidup kita boleh dipulihkan. Itu yang tadi saya melihat bahwa luar biasa kasih Allah bagi kita semua. Karena Dia mengutus putranya untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Baik saudara, kita sebentar lagi akan menyaksikan ada 3 keluarga yang akan memberikan apa sih mereka bisa menghadapi ini, bagaimana mereka harus menghadapi ini. Pastor, nanti kita akan saksikan beberapa video dari 3 keluarga. Silahkan kita saksikan. Cara kami mengatasi masalah yang terjadi di keluarga kami adalah dengan mengatur pemikiran kami untuk lebih berpikir positif, serta support satu dengan lain, dan lebih mengontrol diri kami masing-masing di dalam hal keluarga dan di dalam lingkungan pekerjaan. Kami juga lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, berdoa dan yakin pasti Tuhan akan mempermudah semuanya, serta bersyukur dengan apa yang Tuhan telah percayakan atau berikan kepada keluarga kami. Sisi positif yang bisa kami ambil adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami harus kami lakukan dengan sebaik mungkin. Walaupun itu berat, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan kadang memberikan tantangan untuk membuat kami siap menerima berkat yang lebih besar. Pesan untuk kita semua, tetap semangat dalam keadaan sesulit apapun, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kami yakin penyertaan Tuhan dan telah menyembuhkan kami di tahun 2020 akan menyertai kita semua, keluarga Karismatik City Church dan bangsa ini melewati tahun 2001. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam menjalani masa pandemi ini, pada awalnya kami sangat tertekan dan sangat kesepian. Karena hanya di rumah saja dan terpisah dari anak cucu. Namun kami harus berusaha sehat dengan tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, berdoa dan lebih dekat lagi kepadanya, serta tetap jaga kesehatan dengan makan makanan sehat, olahraga ringan, dan berusaha tidur cukup. Entah kapan pandemi ini berlalu, kami percaya sungguh hanya Tuhan sajalah perisai perlindungan dan gunung batu bagi kami. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Tadi kita sudah melihat ada 3 keluarga yang memberikan kesaksiannya bagaimana mereka menghadapi ini semua. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, dalam menghadapi hari-hari ke depan. Karena kasih-Nya
itu akan selalu menyertai kita. Tak pernah sampai berkesudahan, selalu baru setiap hari kasih Tuhan, kasih setianya Tuhan. Baik Pastor Suandoko, tak terasa kita sudah akan mengakhiri ibadah kita, ibadah Natal kita pada hari ini. Saya minta nanti Pastor bisa tutup di dalam doa. Silakan Pastor. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan dalam doa mengakhiri acara ibadah Natal ini. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur karena kami bisa merayakan Natal walaupun dengan cara yang lain dari yang biasa kami lakukan. Kami mau katakan ini cara yang luar biasa, dan Tuhan izinkan kami merayakan Natal dengan tetap merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, tetap merasakan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kami terima oleh karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami. Amin. Sekarang kami datang menyerahkan setiap pribadi, setiap keluarga dengan semua kegiatan mereka, dengan semua usaha mereka, pekerjaan mereka, sekolah-sekolah mereka. Kami serahkan semua saudara yang mengikuti acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar Kau tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, Kau berkati mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau sertai mereka dalam segala hal yang mereka hadapi. Sehingga mereka akan berkata bahwa sungguh Immanuel, Allah beserta dengan kami. Bapa, kami serahkan setiap keluarga dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih buat semua yang sudah kita lewati bersama-sama. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat Natal buat semua jemaat CCC, keluarga besar CCC Immanuel. Allah beserta dengan kita. Haleluya. Sampai jumpa. Haleluya. Kita mau bersyukur dan berterima kasih, bersuka cita untuk kehadirannya di dunia ini. Katakan joy to the world, joy to the world, the Lord is God. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hallelujah. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and grain, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat